ampun nu paralun ka Gusti nu Maha Suci neda pangjian pangraksa para abdi-abdi seni sejanga guar laratan titis waris nini aki lembatkeun jalan laratan katampian gesang mandi kaleuwi sipatahunan leuwih anu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muruh nurung tujuh ngaliwat ka Pajajaran bongan hayang pulang anting padung jeung usikna pangancikan pun sapun sampurasun karumuhun kahyang Prabu Siliwangi anu murubah di Pajajaran pangauban saeusi nu gelar di Tatar Sunda muga nyebarkeun wawangi. Ada satu fakta yang jarang masyarakat luas ketahui, khususnya masyarakat Sunda, bahwa Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi membaca syahadat sebagai persyaratan mutlak untuk menjadi muslim. Ini bukan mitos, ini bukan cerita dari mulut ke mulut, tapi itulah kenyataan. Dan langit terbit hadir untuk mengungkap fakta dimaksud. Langit terbit, saatnya semesta membuka tabir kejayaan Nusantara. Menurut Pustaka Nagara Kertabumi Parwas 1 Sarga 2, Jaya Dewata mula-mula gelar Prabu Guru Dewata Prana. Kemudian dalam bulan Caitra tahun 1404 Saka atau Maret 1482 Masehi, ia menerima tahta kerajaan Sunda dari mertuanya Prabu Susuk Tunggal. Peristiwa penobatannya di Pakuan sekaligus menjadikan Jaya Dewata seorang maharaja karena kekuasaan pemerintahannya meliputi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Peristiwa tersebut sesuai dengan isi prasasti batu tulis yang memberitakan Mewangna pun ini sakakala Prabu Ratu Purane pun diwastu dia mingaran Prabu Guru Dewata Prana. Diwastu dipa dingaran Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Sri Sang Ratu Dewata pun ya nyusuk na Pakuan. Dia anak rahyang Dewa Niskala Sang Sidamokta diguna 3. Incu rahyang Niskala waste kancana Sang Sidamokta kanu salarang ya sia nunyian sakakala gugunungan ngabalai nyian samida nyian Sang Hyang Talagarena Mahawijaya ya siapun isake panca Pandawa emban bumi. Terjemahannya adalah semoga selamat. Ini tanda peringatan untuk peninggalan dari Prabu Ratu Swargi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Guru Dewata Prana. Dinobatkan lagi ia dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang membuat parit di Pakuan. Dia anak rahyang Dewa Niskala yang mendiang di Guna 3. Cucu rahyang Niskala Wastu Kencana yang mendiang di Nusa Larang. Dialah yang membuat tanda peringatan atau berupa gunung-gunungan, membuat jalan yang diperkeras dengan batu, membuat samida,
membuat Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya. Ya, dialah yang membuat semua itu, dibuat dalam tahun Saka 1455. Prasasti batu tulis dibuat oleh Prabu Sang Hyang Surawisesa pada tahun 1533 Masehi. Pembuatan prasasti tersebut dilakukan dalam upacara penyempurnaan sukma untuk mengenang jasa-jasa dan kebesaran ayahnya Sri Baduka Maharaja. Upacara semacam itu hanya dilakukan untuk raja-raja tertentu. Jika seorang raja wafat, kemudian setelah 12 tahun masyarakat masih menceritakan jasa-jasa dan kebesarannya, maka raja tersebut digali dari kuburnya, kemudian kerangkanya diperabukan. Maksudnya, agar sukma raja tersebut dapat kembali kepada zat asalnya yang Batara Tunggal atau Tuhan Yang Esa. Upacara penyempurnaan sukma Sri Baduka Maharaja telah dilakukan. Akan tetapi, masyarakat kerajaan Sunda masih tetap mengenang dan menceritakan jasa-jasa dan kebesaran Sri Baduka Maharaja. Keharuman Sri Baduka Maharaja sebanding dengan keharuman nama uyutnya atau buyutnya, Prabu Maharaja Linggabuana atau Prabu Wangi yang gugur di Palagan Bubat, juga sebanding dengan keharuman nama kakeknya Sang Maha Prabursi Niskala Wastu Kencana atau Prabu Wangi Sutah yang mengangkat kerajaan Sunda mencapai kejayaannya. Oleh karena itulah, juru pantun ataupun penulis babat mengenang Sri Baduka Maharaja sebagai Prabu Silih Wangi. Silih artinya pengganti, wangi artinya harum. Silih Wangi artinya pengganti raja-raja termasyhur sebelumnya. Penamaan Pajajaran untuk kerajaan Sunda sesungguhnya berasal dari penamaan Keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati yang bentuknya sebangun dan berjajar. Oleh karena keraton tersebut berada di kota Pakuan, masyarakat sering menyebutnya Pakuan Pajajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama berdasarkan sumber cerita pantun dan babat, kerajaan Sunda lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pajajaran. Sedangkan berdasarkan sumber-sumber Portugis, nama resmi kenegaraan tetap menggunakan sebutan Kerajaan Sunda. Sebelum Sri Baduka Maharaja lahir, di kerajaan Sunda sudah ada penganut agama Islam. Tokoh tersebut adalah Bratalegawa, putra Mangkubumi Bunisora Suradipati. Bratalegawa adalah adik Giri Dewata alias Ki Gedeng Kasmaya, Raja Cirebon Girang. Bratalegawa lahir tahun 1350 Masehi, 2 tahun lebih muda dari Sang Maha Prabu Resi Niskala Wastu Kencana atau kakeknya Sri Baduka Maharaja. Sebagai saudagar besar yang memiliki banyak kapal layar, Bratalegawa tidak menjadi raja daerah. Ia sibuk oleh kegiatan niaga lautnya. Bratalegawa menikah dengan wanita muslim dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Kemudian dari Gujarat, bersama istrinya, Bratalegawa menunaikan ibadah haji di Mekah dan mendapat nama baru menjadi Haji Baharuddin Al-Jawi. Setelah kembali ke kerajaan Galuh, ia lebih dikenal sebagai Haji Purwa Galuh atau Haji pertama di Galuh. Walaupun berbeda agama, ia tetap hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Kelak, cucunya yang bernama Hadijah menjadi istri Syekh Datuk Kahfi, seorang ulama mazhab Syafi'i
yang memimpin pesantren di Bukit Amparan Jati, Cirebon. Merupakan pesantren tertua kedua di Kerajaan Sunda. Sedangkan pesantren tertua pertama di Kerajaan Sunda didirikan oleh Syekh Hasanuddin, seorang ulama mazhab Hanafi, di Pura Dalem, Karawang dalam tahun 1416 Masehi. Syekh Hasanuddin dikenal dengan sebutan Syekh Kuro karena pondoknya menjadi tempat orang belajar mahir mengaji Quran. Putri Subang Larang, istri kedua Sri Baduka Maharaja, adalah santri pesantren Kuro tersebut. Ketiga anaknya yaitu Pangeran Walang Sungsang, Lara Santang, dan Raja Sanggara diizinkan memeluk agama Islam yang dianut ibunya. Dalam beberapa naskah Pangeran Wangsakerta menggambarkan sikap Sri Baduka Maharaja terhadap Islam dengan kalimat Rasika Dharmika Ring Pamekul Agami Rasul, yang artinya bertindak adil dan bijaksana terhadap pemeluk agama Islam. Prabu Siliwangi masuk ke Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat di depan Syekh Kuro. Lantas, Prabu Siliwangi atau Sri Baduka Maharaja menjadi mu'alaf dan direstui menikahi Nyi Subang Larang. Dari pernikahannya dengan Nyi Subang Larang, Sri Baduka Maharaja mempunyai 3 anak, yaitu Pangeran Walang Sungsang, Lara Santang, dan Raja Sanggara. Dari putrinya Lara Santang, inilah lahir salah satu putra yang kelak menjadi wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi jelaslah bahwa Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Peristiwa Prabu Siliwangi menjadi mu'alaf tersebut tercatat dalam sejarah, bukan sekedar legenda atau cerita pitutur. Melalui pernikahannya dengan Nyi Subang Larang, jadi faktanya jelas bahwa Prabu Siliwangi mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Syekh Kuro sebagai salah satu persyaratan untuk direstuinya Prabu Siliwangi mempersunting Nyi Subang Larang. Siapakah Subang Larang sesungguhnya hingga kecantikannya membuat Prabu Siliwangi terpikat dan bersedia memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Syekh Kuro? Berdasarkan naskah carita Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Carbon di abad ke-17, bersumber dari naskah itu, Nyi Subang Larang bernama asli Kubang Kencana Ningrum dan lahir pada tahun 1404 Masehi. Lantas menempuh ilmu agama Islam dengan berguru kepada Syekh Kuro. Nyi Subang Larang adalah putri dari Ki Gedeng Tapa, Syah Bandar Pelabuhan Cirebon yang waktu itu bernama Muara Jati. Kembali ke kisah Prabu Siliwangi, bahwa hingga sekarang memang masih banyak yang mempersepsikan bahwa Sri Baduka Maharaja memang beragama Islam. Bahkan Sri Baduka Maharaja telah menjadi mu'alaf sebelum era Wali Songo. Pasalnya, dia diislamkan oleh Syekh Kuro saat hendak menikahi Nyi Subang Larang yang merupakan seorang santriwati. Pemangku adat Sunda di Palataran Pakujajar Sipatuhan Bogor, Bambang Ciras Sudarsono mengungkapkan Prabu Siliwangi memang seorang Muslim. Kami ingin meluruskan mitos atau opini yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun bahwa Prabu Siliwangi penganut Hindu. Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim, katanya. Dia menegaskan Pajajaran juga bukan kerajaan Hindu,
melainkan kerajaan yang secara turun-temurun mewariskan nilai Sunda Wiwitan atau Jati Sunda. Sri Baduga Maharaja adalah raja besar, maharaja terakhir di kerajaan Sunda. Raja-raja penerusnya tidak sanggup mempertahankan kebesaran kerajaan Sunda Pajajaran, bahkan cenderung kualitasnya semakin merosot. Kebesaran jiwanya dan toleransinya terhadap agama Islam telah menjadikan Sri Baduga Maharaja tetap dihormati sebagai karuhun oleh masyarakat Sunda. Sampai saat kini, umum masih beranggapan bahwa agama Sri Baduga Maharaja itu kalau tidak Hindu, tentunya Buddha. Akan tetapi, kalau ditanyakan di manakah bekas candi-candinya, di manakah patung dewa-dewa yang dipujanya, kecuali temuan peninggalan kerajaan Salakanegara dan Tarumanegara, secara arkeologis belum dapat membuktikan secara pasti bahwa agama kerajaan Sunda Pajajaran itu Hindu atau Buddha. Dalam cerita pantun sekalipun mengenang tokoh Prabu Siliwangi, juru pantun tidak pernah menyebut tokoh dewa-dewa Hindu ataupun Buddha. Adapun tokoh spiritual yang sering ditampilkan dalam cerita pantun adalah tokoh Sunan Ambu, para pohaji, dan para bujangga. Dalam naskah Kropak 406 Carita Parahyangan, Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja dijuluki sang Muakta Ring Rancamaya atau yang moksa di Rancamaya. Berdasarkan Kropak 406 Carita Parahyangan, setelah Sri Baduga Maharaja wafat, ada 5 orang raja penerus tahta kerajaan Pajajaran. Antara lain 1. Prabu Sanghyang Surawisesa tahun 1521 sampai 1535 Masehi. 2. Prabu Dewata Buana tahun 1535 sampai 1543 Masehi. Ketiga, Ratu Sakti tahun 1543 sampai 1551 Masehi. 4. Prabu Nilakendra tahun 1551 sampai 1567 Masehi. 5. Prabu Ragamulya Surya Kencana atau Prabu Pucuk Umum Kulasari tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Pajajaran lenyap dari muka bumi tanggal 11 bagian terang bulan Weseka tahun 1501 Saka. Peristiwa runtuhnya kerajaan Sunda Pajajaran bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 987 Hijriah atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi oleh Maulana Yusuf, buyut dari Prabu Siliwangi yang saat itu menjadi sultan di Kasultanan Banten. Maulana Yusuf adalah putra Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Maulana Hasanuddin adalah putra dari Nyi Rara Santang. Rara Santang adalah putri dari Sri Baduga Maharaja dari istri keduanya Nyi Subang Larang. Langit terbit akan selalu menerangi gelapnya pemahaman sejarah generasi milenial saat ini, walau kadang dalam selimut awan yang pekat. Untuk selalu menerbitkan khasanah sejarah, warisan budaya bangsa, budaya Nusantara, sebagai benteng untuk menghalau dahsyatnya gelombang budaya luar yang siap menghantam dinding-dinding jati diri bangsa Indonesia.
langit terbit, saatnya semesta membuka tabir kejayaan Nusantara. Sampurasun.